Babak 676, Sakedon. Setelah muncul dari aula besar, Bai Xiaochun melihat ke arah tiga klan besar, dan ekspresi cemoohan terlihat di wajahnya. Meskipun tidak ada dendam yang mendalam antara dia dan klan, mereka berusaha membunuhnya berulang kali. Dulu ketika dia menjadi penjaga penjara, tidak mungkin membalas dendam, dan apalagi setelah dia menjadi tahanan. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Dia adalah majordomo Bai dari Giant Ghost City, bertindak atas nama raja. Panggil Heavenly Marquis Chen Hai, katanya dengan desir lengan baju. Seketika, penjaga kota terdekat bergegas pergi untuk melaksanakan perintahnya. Setelah itu, dia berdiri di sana di luar aula besar, memandang ke atas ke langit, tangannya menggenggam di belakang punggungnya saat dia menunggu kedatangan Chen Hai. Saat dia menunggu, dia mengeluarkan slip batu giok untuk mengirim pesan kepada Zhou Yixing. Suruh orang-orangmu mengawasi ketiga klan besar itu untukku. Jangan khawatir, Tuan, aku akan mengurus semuanya. Ngomong-ngomong, orang-orang di klan Chen ketakutan keluar dari pikiran mereka. Petik 2 titik titik. Setelah mendengar jawabannya, Bai Xiaochun memberikan beberapa instruksi lagi, lalu menutup matanya dan berdiri di sana menunggu. Tak lama, seberkas cahaya muncul dari kejauhan, di dalamnya bisa dilihat seorang pria paruh baya yang gemuk. Dia adalah salah satu dari 4 markuise surgawi yang tidak ikut serta dalam pemberontakan. Dia juga orang yang memberi Bai Xiaochun rumah besar, serta sejumlah besar hadiah berharga lainnya. Begitu Chen Hai melihat Bai Xiaochun berdiri di sana di luar istana kerajaan, ekspresi serius muncul di wajahnya. Menggenggam tangan dan membungkuk, dia berkata, "Apa perintahmu, Majordomo Bai?" "Surgawi Markis Chen, kumpulkan anak buahmu. Kamu melakukan perjalanan kecil dengan aku." Bai Xiaochun telah menjabat sebagai jenderal besar di ketentaraan, jadi ketika dia berbicara sekarang, itu dengan kehormatan besar yang membuat Chen Hai merasa terguncang. Setelah melihat dari Bai Xiaochun ke istana kerajaan dan kemudian kembali, dia menyuarakan persetujuannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengeluarkan perintah kepada para penggarap jiwa di bawah komandonya, dan tak lama kemudian, kekuatan 20.000 pria telah berkumpul. Pada saat itu, Bai Xiaochun dan Chen Hai, diikuti oleh pasukan kecil, terbang keluar dari kota hantu raksasa. Semua orang di kota itu terguncang oleh pemandangan itu, terutama ketika mereka menyadari bahwa 20.000 pembudidaya jiwa sedang menuju ke arah salah satu dari 3 klan besar, klan Kai. Pada saat itu, semua orang tahu apa yang sedang terjadi, balas dendam. Pasukan 20.000 penanam jiwa memancarkan niat membunuh ketika mereka terbang bersama. Bai Xiaochun berada di posisi terdepan, tangannya tergenggam di belakang, ekspresi arogan di wajahnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti kembali ke tembok besar, seorang jenderal besar yang hebat dengan bawahannya yang akan melompat untuk mengindahkan setiap perintahnya. Chen Hai ada di sebelahnya. Sambil mengacungkan jempolnya, dia berkata, "Kerja bagus, Bai, kawan. Kamu benar-benar naga di antara laki-laki. Biarkan aku memberitahu kamu, aku telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun yang benar-benar mengacaukan semuanya ketika mereka tiba-tiba naik ke kekuasaan. Tapi bukan kamu, Bai, teman lama. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu adalah kilin yang dipilih dari Giant Ghost City. 20.000 pembudidaya jiwa ini memandang kamu seperti gunung yang tak tergoyahkan, sama permanennya dengan laut. Kekuatan pikiran seperti milikmu jarang terjadi bahkan di antara banyak pangeran kekaisaran." Chen Hai memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya saat dia berbicara, dan lemaknya berayun naik turun sedikit. Meskipun dia jelas sedikit tersanjung, kata-katanya tampak sepenuhnya dan benar-benar dapat dipercaya. Bai Xiaochun merasa luar biasa, dan tidak bisa membantu tetapi merenungkan bahwa Chen Hai sangat jeli. Sambil tersenyum lebar, ia berpikir kembali ke pepatah lama, bahkan jika kamu memiliki kursi sedan yang indah untuk duduk, kamu masih membutuhkan orang lain untuk mengangkat kamu. Oleh karena itu, ia menawarkan beberapa kata-katanya sendiri. Tak lama, mereka berdua mengobrol dengan ramah. Pada saat yang sama, Bai Xiaochun merenungkan bagaimana ia harus melakukan penggeledahan ini. Menimbang bahwa Raja Hantu Raksasa tidak mengeluarkan perintah formal, dia tidak bisa melakukannya dengan cara yang sangat kuat. Mungkin aku tidak bisa menggunakan kekuatan, tapi aku masih bisa membalas dendam penuh. Melihat tasnya yang dipegang, dia memikirkan kura-kura kecil itu, dan tiba-tiba muncul ide baru. Tak lama, mereka bisa melihat klan Kai di depan.
Adapun alasannya untuk memilih klan khusus ini, tidak ada faktor khusus selain kedekatannya dengan kota. Tentu saja, semua orang di klan Kai sangat gugup karena kedatangannya. Mereka semua bergetar nampak, dan wajah kepala klan itu pucat ketika ia memimpin sekelompok petani ke gerbang utama untuk menerima pengunjung. Anggota muda yang dipilih dari klan yang telah mencoba membunuh Bai Xiaochun suatu waktu di sana, juga para sutera yang telah mencoba menggertaknya dengan kekayaan. Keduanya gemetar, wajah mereka pucat pasi. Tekanan yang membebani klan baru-baru ini sangat besar. Patriark mereka sudah mati, dan setiap anggota klan merasa seperti mereka berada di ambang kematian. Berita bahwa Bai Hao secara pribadi membawa sekelompok besar pembudidaya jiwa bersamanya untuk kunjungan menyebabkan alarm untuk mengisi hati semua orang di klan. Yang paling ditakuti dari semua adalah kepala klan dan tetua klan tertentu, namun mereka berhasil tetap tenang. Lagi pula, jika Raja Hantu Raksasa telah berencana untuk memusnahkan mereka, dia tidak akan menunggu begitu lama untuk melakukannya. Saat klan Kai menunggu di sana di gerbang depan, Bai Xiaochun, Chen Hai, dan 20.000 pembudidaya jiwa tiba seperti awan hitam, menghembuskan langit. Ketika mereka sudah dekat, Chen Hai berseru dengan suara nyaring, kunci area itu. Tanpa pesanan kilat dari Majordomo Bai, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Petik 2. 20.000 pembudidaya jiwa segera menyebar dan mengepung klan Kai, menguncinya sepenuhnya. Para pembudidaya klan Kai semua terkejut. Adapun kepala klan, ekspresinya berkedip, tapi dia tidak punya pilihan selain hanya menggertakkan giginya, bergegas ke Bai Xiaochun, dan menggenggam tangan dengan hormat. Salam, Majordomo Bai, Surgawi Markis Chen. Semua orang di klan sama-sama menggenggam tangan dan menawarkan salam. Bai Xiaochun mengabaikan mereka, dan sebaliknya berbalik dan melemparkan pandangan tidak senang ke arah Chen Hai. Surgawi Markis Chen, aku tidak datang ke sini untuk memusnahkan klan Kai. Kenapa kamu harus pergi dan menakuti ketua klan? Petik 2. Aku mengerti, Majordomo Bai, kata Chen Hai serius, tetapi pelayan kamu yang rendah hati memiliki perintahnya. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kepala klan, tampak sedikit minta maaf. Oh, jangan khawatir, kata ketua klan, Heavenly Markis Chen menerima perintahnya, kami mengerti. Majordomo Bai, tolong masuklah, dan kita bisa mendiskusikan apa yang perlu didiskusikan. Tidak mungkin ketua klan akan ketinggalan fakta bahwa Bai Xiaochun dan Chen Hai jelas bekerja dalam koordinasi satu sama lain. Namun, realisasi itu relatif sedikit baik baginya. Bai Xiaochun tidak segera memasuki klan Kai. Sebaliknya, dia berdeham keras, mendorong ekspresi Chen Hai menjadi lebih suram. Semua perwira level baru lahir jiwa, melangkah maju untuk menjaga Majordomo Bai. Segera. Selusin atau lebih pembudidaya jiwa terbang keluar dari kelompok 20.000 dan berkerumun di sekitar Bai Xiaochun. Bai Xiaochun masih tidak tampak senang, tapi dia akhirnya menghela nafas dan kemudian memberikan senyum masam kepada kepala klan. Aku benar-benar tidak punya pilihan, kamu tahu. Bukannya aku tidak mempercayai klan Kaimu. Hanya karena Yang Mulia Raja sangat menghargai aku. Petik 2. Merasa lebih pahit dari sebelumnya tentang bagaimana keadaan, kepala klan menjawab, ya, tentu saja. Majordomo Bai sangat penting bagi Giant Ghost City. Kami benar-benar tidak dapat memiliki kecelakaan. Aku benar-benar mengerti. Petik 2. Baiklah, mari kita masuk dan bicara. Bai Xiaochun mengayunkan lengan bajunya, bersukaria karena merasa begitu kuat dan penting. Tentu saja, orang pertama yang benar-benar memasuki klan adalah pembudidaya Nas Chen Sol yang bertindak sebagai penjaga. Dari cara mereka membawa diri, jika ada orang di klan Kai melakukan hal yang mencurigakan, mereka akan segera menyerang demi keselamatan Bai Xiaochun. Para pembudidaya klan Kai dibiarkan gemetar ketakutan, terutama yang dipilih orang tertentu, yang berdiri di sana dengan kepala tertunduk, berharap bahwa ia tidak akan diperhatikan. Kepala klan merasa sangat jengkel, tetapi tidak punya pilihan selain bergabung dengan para tetua klan dalam memimpin Bai Xiaochun ke kota. Setelah memasuki aula utama klan, Bai Xiaochun duduk dan tersenyum. Kepala klan Kai, aku tidak di sini untuk urusan resmi apapun hari ini. Aku baru saja mendengar bahwa klan Kai memiliki 1000 tahun tabungan cadangan yang dibangun, dan ingin melakukan sedikit inspeksi. Petik 2. Aku mengerti, Majordomo Bai. Mohon tunggu sebentar. Kepala klan menempelkan senyum ke wajahnya, lalu berbalik ke samping dan memberikan beberapa perintah. Tak lama kemudian,
anggota klan lain datang bergegas, membawa botol jiwa yang dikelilingi oleh cahaya gemilang. Itu tidak terlalu besar, dan sebenarnya menyerupai vas bunga biasa. Namun, berdasarkan cahaya yang mengelilinginya, itu jelas item yang luar biasa. Selain itu, ada desain emas tunggal di permukaannya, menunjukkan bahwa botol jiwa ini telah menerima peningkatan semangat 11 kali lipat. Setelah dengan hormat meletakkannya di depan Bai Xiaochun, kepala klan berkata, "Majordomo Bai, botol jiwa ini adalah harta magis yang kuat dari klan Kai. Tolong, lihatlah dan beritahu kami pendapat kamu." Petik 2 titik titik. Ekspresi Bai Xiaochun adalah sama seperti saat dia mengambil botol dan melihatnya. Dia bahkan memeriksanya dengan akal ilahi. Bukan saja botol itu sendiri luar biasa, tetapi juga berisi lebih dari 100 juta jiwa pendendam. Itu jelas hadiah yang mengesankan, dan meskipun Bai Xiaochun tergerak, ketika dia memikirkan betapa luar biasanya dia tahu tentang klan Kai. Dan kemudian menyadari bahwa mereka hanya menawarinya 100 juta jiwa pendendam, dia segera menjadi marah. Wajah berubah suram, dan basis kultivasi melonjak, ia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan, menyebabkan suara retak keluar saat botol jiwa tiba-tiba hancur. Seperti yang terjadi, lebih dari 100 juta jiwa pendendam meledak. Untungnya, ada banyak ahli jiwa Naschen di sekitar yang mampu menekan gerombolan jiwa yang dihasilkan. Memelototi kepala klan dengan dingin, dia berkata, "Kepala klan Kai, aku mungkin bukan Grandmaster peralatan menempa, tetapi mempertimbangkan berapa lama aku telah berlatih kultivasi. Apakah kamu benar-benar menganggap aku bodoh? Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menarik wall ke mataku dengan botol jiwa seperti itu?" Petik 2 titik 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 titik. Babak 677, belajar jauh, Majordomo. Sambil menggertakkan giginya ke dalam, tetapi mempertahankan ekspresi yang sangat tenang, kepala klan Kai berdiri dan berkata, "Majordomo Bai, tolong, tenangkan dirimu." Tetua klan memiliki reaksi yang sama. Mereka semua bisa mengatakan bahwa tindakan Bai Xiaochun menghancurkan botol jiwa menunjukkan bahwa dia tidak ada di sini karena ekspresi niat baik. Jelas, dia tidak akan menghapus nyawa mereka, tapi dia pasti berencana untuk menghapus cadangan 1000 tahun mereka. Itu hanya hal pertama yang kami rencanakan untuk ditunjukkan kepadamu. Tunggu sebentar, Majordomo Bai, masih ada lagi yang akan datang. Sambil menarik napas panjang, kepala klan kemudian mengeluarkan beberapa perintah lagi. Tak lama, anggota klan lain bergegas dengan 5 botol jiwa, yang ditempatkan di depan Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun menatap mereka, jantungnya segera mulai berdetak lebih cepat. 1000 tahun tabungan cadangan, pikirnya, mulutnya sedikit kering. Namun, dia memaksakan cemberut ke wajahnya. Hati kepala klan melonjak kesakitan ketika dia menyadari bahwa jika klan tidak berdarah hari ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Sambil menggertakkan giginya, dia mengirimkan beberapa pesan lagi, di mana lebih banyak anggota klan tiba, kali ini untuk menempatkan lebih dari 100 gelang memegang di depan Bai Xiaochun. Tanpa disangka-sangka, masing-masing dan setiap gelang memegangnya penuh dengan obat jiwa. Ada begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk menghitung dalam waktu singkat. Melihat itu semua membuat jantung Bai Xiaochun berdetak kencang, dan dia tiba-tiba menyadari persis seperti apa simpanan cadangan 1000 tahun dari klan ahli nujum aristokrat. Namun, ia terus mengerutkan kening dengan rasa tidak senang yang sama seperti sebelumnya. Adegan bermain menyebabkan kepahitan mendalam mencengkeram hati kepala klan. Meskipun hal-hal yang dia tawarkan tidak semua dari 1000 tahun tabungan cadangan Kai klan, mereka adalah bagian yang signifikan. Namun, mengingat bahaya klan itu, dia harus menanggung rasa sakit yang dia rasakan di hatinya dan mengirim lebih banyak pesan. Segera, aliran stabil anggota klan gemetar datang, membawa segala macam barang bersama mereka. Ada lebih dari 1000 item magis, banyak dari mereka semangat ditingkatkan. Namun, setelah melihat semuanya, Bai Xiaochun melonjak berdiri, tampak sangat marah ketika dia berkata, "Ketua klan Kai, aku di sini untuk mencoba menyelamatkan klan-klanmu dari bencana. Namun, tampaknya kamu benar-benar menghina aku. Apakah kamu benar-benar berusaha menyenangkan aku dengan sampah seperti ini?" Baik, baik, aku sudah selesai dengan masalah ini.
Petik 2 titik. Sambil mendesing lengan bajunya, dia tertawa dingin dan bersiap untuk pergi. Ekspresi kepala klan berkedip, dan frustrasinya melonjak ke titik di mana dia hampir kehilangan kendali. Dia sudah menawarkan sedikit sumber daya, hanya untuk ditolak. Selain itu, dia sudah memberikan semua yang dia punya wewenang untuk diberikan. Segala sesuatu yang lain, dianggap sebagai dasar klan, dan keputusan untuk melakukan apapun dengan mereka berada di luar jangkauannya. Pada titik ini, kakek tua klan Kai mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju, senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa itu adalah momen kritis bagi klan. Berbeda dengan dua klan besar lainnya, patriark mereka sudah mati. Itu berarti bahwa jika mereka tidak mau berpisah dengan sebagian dari kekayaan mereka, mereka akan mengalami bencana besar. Seluruh klan bisa berakhir musnah. Majordomo Bai, tolong tunggu sebentar. Klan Kai masih memiliki lebih banyak harta untuk kamu pelajari. Dia berbalik untuk melihat salah satu tetua klan lain di dekatnya. Alter, buka gudang bagian dalam dan keluarkan semuanya. Tetua yang telah berbicara dengan menghela nafas, menundukkan kepalanya, dan bergegas pergi. Bai Xiaochun berhenti berjalan. Saat ini, jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Yang benar adalah bahwa hadiah yang telah ditawarkan kepadanya sejauh ini benar-benar membuatnya sangat tersentuh. Melembutkan ekspresinya sedikit, dia kembali dan duduk lagi. Tak lama, seorang pembudidaya Kai klan gemetar bergegas dengan pagoda kecil. Itu bukan pagoda penimbun jiwa, melainkan pagoda yang dibuat dari kayu. Bai Xiaochun memindai dengan akal ilahi untuk menemukan bahwa itu dipenuhi dengan api multiwarna. Itu memiliki segalanya, dari nyala berwarna 10 hingga api 15 warna, 6 lidah. Namun, hal-hal belum berakhir. Anggota klan lain membawa selip tulang, yang berisi formula Kai klan untuk semuanya dari 15 hingga 17 warna api. Bahkan ketika dia menerima selip tulang, anggota klan lain tiba dengan jiwa dewa. Itu adalah jiwa tipe api yang terkandung dalam kotak kristal, dan pemandangan itu akhirnya menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun sedikit cerah. Dia bahkan sedikit terengah-engah. Para anggota klan Kai telah mengawasinya dengan cermat, dan memperhatikan perubahan itu. Adapun kepala klan, hatinya hancur dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Pada saat ini, lebih dari setengah simpanan cadangan klan telah diserahkan. Bahkan para ahli Naschen Soul yang menjaga Bai Xiaochun benar-benar terpana oleh segala sesuatu yang tersebar di depannya. Adapun Chen Hai, dia sebenarnya menunggu di luar, tetapi jika dia berada di dalam untuk menyaksikan apa yang terjadi, dia akan benar-benar terpana. Apakah ini akan terjadi, Majordomo Bai? Kepala klan bertanya. Bai Xiaochun menjilat bibirnya. Pada saat ini, jantungnya berdebar sangat kencang seperti guntur di telinganya. Namun, dia tidak segera menjawab pertanyaan, juga tidak mengumpulkan barang. Sebaliknya, dia hanya menepuk-nepuk tasnya sambil memegang dengan penuh harap. Para pembudidaya klan Kai yang baru saja mendesah lega tiba-tiba bahkan lebih gugup dari sebelumnya. Saat yang sangat lama berlalu. Bai Xiaochun mulai cemas. Salah satu alasan dia begitu percaya diri dalam situasi ini adalah karena dia telah mengirim pesan sebelumnya ke tasnya, ke kura-kura kecil, mengatakan bahwa dia sedang berburu harta karun. Kura-kura kecil itu segera tertarik oleh sang prospek. Namun, sampai sekarang, dia belum menerima kabar dari kura-kura kecil itu. Melihat bahwa semua orang menatapnya, dia akhirnya berdeham dan berkata, "Kepala klan Kai, kembali di Giant Ghost City, kamu mengejar aku selama sehari penuh mencoba membunuhku. Itu membuat aku sangat ketakutan sehingga aku tidak bisa fokus pada kultivasi aku." Petik 2 Bai Xiaochun menghela nafas. Kelopak kepala klan berkedut, dan dia melihat ke arah kakek tua yang duduk di sebelahnya. Ekspresi kakek tua itu berubah menjadi lebih suram daripada sebelumnya ketika dia mengertakkan gigi dan melihat sekeliling pada anggota klan lainnya. "Beri dia semua obat jiwa yang kamu miliki." Semuanya, anggota klan lainnya dengan cepat mengeluarkan obat jiwa yang mereka miliki, serta benda-benda acak lainnya dan mulai menyerahkannya. Selama mereka bisa membuat Bai Xiaochun pergi, mereka akan melakukan apa saja. Tidak butuh waktu lama sebelum tumpukan besar obat jiwa berada tepat di depan Bai Xiaochun. Tentu saja, tujuan dari tetua melakukan ini adalah untuk menunjukkan kepada Bai Xiaochun bahwa mereka benar-benar kehabisan hal untuk diberikan padanya. Bai Xiaochun mulai merasa sedikit malu,
Tetapi fakta bahwa kura-kura kecil itu belum mengiriminya pesan yang mengindikasikan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Mungkin klan Kai menyembunyikan beberapa harta sihir yang benar-benar kuat. Karena itu, dia berdeham lagi. Betapa sangat sopannya kalian semua, katanya. Sambil mendesah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang aku memikirkannya, aku agak malu tentang masalah membakar tanah jiwamu. Aku benar-benar merasa bersalah tentang hal itu. Petik 2 titik titik. Pena biru menonjol di leher dan wajah kepala klan saat dia menyadari betapa kejam Bai Hao ini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang masalah ini. Oh, mereka adalah beberapa jiwa yang sepele, tidak lebih, katanya. Jangan merasa bersalah, Majordomo Bai. Mulai sekarang, tanah jiwa kami semua milik kamu. Jika kamu ingin membakar mereka ke tanah, jangan ragu untuk melakukannya. Petik 2 titik titik. Fakta bahwa klan Kai sebenarnya menawarkan tanah jiwa mereka kepadanya meninggalkan Bai Xiaochun dengan sedikit kehilangan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia akhirnya berpikir bahwa dia mungkin perlu menyebutnya sehari, ketika suara kura-kura kecil itu tiba-tiba terdengar di benaknya. Hei, Pang kecil, Lord Turtle menemukan harta karun besar. Surga, aku tidak percaya kalau klan Kai memiliki benda sihir yang kuat seperti ini. Bahkan di daerah sungai Heavenspan, sesuatu seperti ini akan dianggap langka. Di Willens, bahkan lebih berharga. Kura-kura kecil melanjutkan dengan memberikan deskripsi lebih lanjut, di mana mata Bai Xiaochun mulai bersinar. Tapi kemudian, sesaat kemudian, ekspresinya berubah suram saat dia memandangi kakek tua dan ketua klan. Ketika sisa anggota klan melihat itu, hati mereka mulai berdebar. Kepala klan Kai, aku mendengar bahwa klan-klanmu memiliki patung roh penyihir. Aku ingin sekali melihatnya. Sinar dingin mengalir di matanya. Meskipun kata-katanya tidak berarti banyak bagi anggota klan biasa, ketika kepala klan dan kakek tua mendengar mereka, wajah mereka jatuh, dan mereka mulai gemetar dengan tidak percaya. Patung spirit jade adalah rahasia terbesar klan Kai, sesuatu yang, selain dari patriark, hanya kepala klan dan kakek tua yang tahu. Itu adalah rahasia yang dijaga ketat bahwa mereka yakin bahkan seorang dewa tidak akan dapat mengungkap, apalagi Bai Xiaochun. Namun, entah bagaimana, dia telah menemukan rahasia mereka. Satu-satunya penjelasan yang bisa mereka pikirkan, adalah bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar tahu tentang hal itu. Dan satu-satunya cara dia bisa mengetahuinya adalah jika dia mempelajarinya dari leluhur mereka. Kegilaan naik dalam hati mereka saat mereka bertukar pandang. Patung spirit jade sangat penting bagi mereka, dan merupakan simpanan cadangan klan yang sebenarnya. Itu adalah harta karun tanda tangan mereka, dan apa yang telah membantu para petani klan Kai maju dalam budidaya mereka lebih cepat daripada orang kebanyakan. Sampai saat ini, tidak masalah seberapa menantang mereka tidak punya pilihan selain membawanya keluar. Kepala klan merasa sangat tidak berdaya sehingga dia tidak bisa bergerak. Adapun kakek tua, dia menghela napas, maju selangkah, dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan patung seorang wanita setinggi 3 meter muncul di depan Bai Xiaochun. Patung spirit jade menyebabkan cahaya yang menyilaukan dan penuh warna untuk mengisi daerah itu, serta energi spiritual yang sangat kuat. Di tempat tandus seperti Willens, energi spiritual seperti itu adalah serangan pada indera. Semua orang benar-benar terkejut, dan segera mulai melihat patung itu dengan ekspresi iri. Babak 678, penyelundupan itu tidak berguna. Semua energi spiritual di surga dan bumi berasal dari lembah sungai Heavenspan. Mempertimbangkan seberapa jauh mereka saat ini berada di Willens, tidak ada energi spiritual sama sekali di daerah tersebut. Fakta sederhana inilah yang memaksa Wildelanders untuk mengubah sifat dasar mereka dan menggunakan pengobatan jiwa untuk berlatih kultivasi mereka. Hanya karena persediaan jiwa-jiwa pendendam yang tak ada habisnya di sekitar mereka yang dapat mereka lakukan tanpa kekuatan spiritual. Tapi tidak ada yang absolut. Ada beberapa hal di dunia yang, setidaknya dalam ukuran kecil, dapat menghasilkan energi spiritual yang serupa dengan yang ditemukan di lembah sungai Heavenspan. Patung spirit jade ini hanyalah barang seperti itu. Segala sesuatu dalam 3000 meter itu ada di daerah energi spiritual yang menyaingi itu dalam sekte polaritas langit Dao berbintang.
Bahkan Bai Xiaochun tidak bisa tidak bersemangat dengan patung itu saat dia berdiri di sana di depannya. Basis budidayanya seperti tanah kering yang tiba-tiba merasakan hujan yang manis. Perasaan yang luar biasa yang menyebabkan pikirannya bergetar, dan matanya bersinar terang. Harta yang sah. Bai Xiaochun bisa segera tahu bahwa patung spirit jade ini, adalah kekuatan cadangan sebenarnya dari klan Kai. Wajah suram sang kepala klan dan kakek tua yang suram dan mematikan segera membuatnya merasa sangat bersemangat. Aku memukulnya besar kali ini, pikirnya. Melambaikan lengan bajunya, dia mengumpulkan patung roh ke dalam tasnya memegang. Begitu itu di dalam, energi spiritual di daerah itu lenyap. Segala macam ekspresi muncul di wajah para petani klan Kai. Tak satu pun dari mereka yang bisa tetap tenang. Meskipun mereka tidak pernah menyadari bahwa harta berharga seperti patung spirit jade telah ada di klan mereka, mereka dapat segera melihat betapa pentingnya itu. Kecuali, undang-undang itu bukan milik klan Kai lagi. Namun, ketika datang untuk bertahan hidup klan mereka secara keseluruhan, benar-benar tidak ada pertanyaan bahwa yang terbaik untuk berpisah dengannya. Dengan itu, dia berbalik untuk menatap tumpukan barang-barang lain yang telah menumpuk sebelumnya. Lalu dia menghela nafas dan menatap kepala klan. "Ai, klan Kai kamu benar-benar penuh dengan harta," kata Bai Xiaochun. "Aku benar-benar tidak bisa mempelajari semuanya dalam waktu singkat." Kepala klan mengutuk badai di dalam hatinya. Dia bisa melihat itu, bukan hanya Bai Hao ini merampok klan Kai kering, tetapi dia juga sedang menunggu klan Kai untuk memberinya berkah. Tentu saja, kepala klan tidak berani menunjukkan itu. Menempelkan senyum ke wajahnya yang tampak lebih buruk daripada seringai terburuk, dia memaksakan dirinya untuk berkata, "Oh, jangan khawatir, Majordomo Bai. Luangkan waktu kamu mempelajari semua harta ini. Klan Kai kami akan merasa terhormat jika kamu bersedia membawa mereka pulang untuk belajar lebih lanjut. Kami tidak membutuhkannya di..." Senyum lebar segera muncul di wajah Bai Xiaochun. Sambil mengibas lengan bajunya, dia dengan keras berkata, "Yah, karena kamu bersikeras, klan Chief Kai, aku tidak akan menolak tawaranmu yang ramah. Aku pasti akan meluangkan waktu untuk menilai kualitas semua item ini. Laki-laki, singkirkan barang-barang ini." Petik 2. Penanam jiwa yang telah menemani Bai Xiaochun sebagai pengawal bertukar pandangan bingung sebelum bergegas maju untuk mengumpulkan barang-barang. Saat ketua klan menyaksikan semua simpanan cadangan klannya diambil, ia memaksa amarahnya kembali turun ke tenggorokannya dan tersenyum pahit. Tertawa sepenuh hati, Bai Xiaochun menggenggam tangan ke kepala klan. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Tidak perlu mengantarku keluar." Petik 2. Berseri-seri, dia kemudian berbalik dan berjalan dengan sombong. Tentu saja, meskipun dia secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak mengharapkan mereka untuk mengantarnya. Kepala klan menghela nafas dan dengan enggan bergegas maju untuk menemaninya saat dia pergi. Adapun pengawal Nas Chen Sol, mereka berkerumun di sekitarnya erat ketika dia pergi melalui gerbang utama. Kembali keluar, Chen Hai sedang menunggunya, tampak seperti gambar kesetiaan. Begitu dia melihat Bai Xiaochun aman dan sehat, dia bergegas ke depan, secara bersamaan menatap dingin pada para petani klan Kai. Jelas, dia siap untuk menghancurkan seluruh klan dengan satu kata dari Bai Xiaochun. Meskipun semuanya tampak agak melodramatik, Bai Xiaochun sangat senang dengan penampilannya. Pada titik ini, dia berbalik dan menggenggam kepala klan dengan hangat di bahu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Ketua klan Kai, kamu terlalu baik. Benar-benar tidak perlu mengantarku. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan kembali untuk mengobrol sedikit dengan kamu." Petik 2. Merasa lebih bangga pada dirinya sendiri dari sebelumnya, dia berbalik dan terbang ke udara, diikuti oleh Chen Hai dan pembina jiwa lainnya. Di bawah pengawasan Kai klan yang cemas, seluruh kelompok kemudian terbang ke kejauhan. Setelah mereka pergi, kepala klan akhirnya mengambil semua kemarahan yang telah menumpuk di dalam dirinya dan melepaskannya dalam lolongan marah. Anggota klan lain yang telah keluar bersamanya semua berdiri diam di sana. Kakek tua itu menghela nafas dan sepertinya bertambah tua. "Lupakan saja," katanya. "Mereka mengambil tabungan cadangan kami, tetapi dengan menyerah, kami menghindari sepenuhnya dihancurkan." Tentu saja, peristiwa yang telah dimainkan tidak dapat dirahasiakan. Berita menyebar hampir dengan segera ke organisasi lain di Giant Ghost City, yang mengarah ke kejutan dan ketakutan yang meluas. Selanjutnya,
banyak orang mulai melihat ke arah dua klan besar lainnya. Jelas, hal-hal belum berakhir. Klan Kai telah dipotong secara kejam, dan selanjutnya, akan datang klan Chen dan Bai. Mungkin Chen Clan mungkin turun dengan ringan, tetapi ketika datang ke Bai Clan, aku takut Bai Clan sudah selesai. Itulah yang dipikirkan sebagian besar orang yang tidak dikenal di kota. Sementara itu, Bai Xiaochun bertepi dengan kebenaran saat ia memimpin 20.000 pembudidaya jiwa bersama menuju Chen Clan. Sepanjang jalan, slip giok transmisinya berdengung beberapa kali, mendorongnya untuk mengeluarkannya dan mengembalikan pesan. Ketika Chen Hai melihat itu, dia mempertimbangkan untuk bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi kemudian memutuskan bahwa dia harus berhati-hati. Majordomo Bai, berita tentang klan Kai sudah menyebar. Agaknya Chen Clan akan siap. Apakah kamu pikir kita harus mengambil langkahnya? Petik 2 titik titik. Oh, tidak, itu tidak masalah. Aku sudah lama merencanakan hal-hal. Sebenarnya, mengapa kita tidak memperlambat sedikit saja? Bai Xiaochun tidak menawarkan penjelasan lain selain itu. Mengambil slip giok transmisinya lagi, dia mengirim pesan lain, lalu melanjutkan perlahan dalam perjalanan ke Chen Clan. Tentu saja, Chen Clan benar-benar telah membuat persiapan terlebih dahulu. Bahkan, Patriark Chen Clan telah membentuk rencana cadangan darurat sebelum pemberontakan bahkan dimulai. Perintah-perintah itu telah diikuti, dan sumber daya berharga Chen Clan telah dipindahkan dari klan dengan berbagai cara dan tersebar di seluruh peta ke suku-suku acak dari raksasa buas. Banyak anggota klan telah pergi bersama dengan barang-barang untuk menjaga mereka tetap aman. Meskipun suku-suku itu tidak secara terbuka terhubung ke Chen Clan, kesetiaan mereka telah diperoleh secara diam-diam selama bertahun-tahun. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi di klan Kai, para anggota klan Chen semua sangat gugup. Di istana leluhur Chen Clan, kepala klan bertemu dengan semua tetua klan, dan seluruh kelompok berwajah muram dan cemas. Hal-hal yang seharusnya tidak terlalu buruk. Setelah mengetahui bahwa Patriark berada dalam tahanan dan tidak mati, kami segera mulai membubarkan klan dan menyembunyikan semua tabungan cadangan kami. Petik 2 titik titik. Ian Ni, anggota klan yang pergi menutupi jejak mereka dengan baik, sehingga tidak mungkin untuk melacak mereka setelah fakta. Pada saat ini, mereka semua harus telah mencapai berbagai suku buas yang menjadi cuan mereka. Petik 2 titik titik. Meskipun, tidakkah menurutmu kita bisa menembak diri kita sendiri? Fakta bahwa Raja Hantu Raksasa tidak memusnahkan kita menunjukkan bahwa dia punya rencana untuk kita. Dia mungkin hanya ingin melemahkan kita sedikit dengan mengambil simpanan cadangan kita. Jika dia tahu kami sudah mengirim mereka pergi. Petik 2 titik titik. Melalui gigi yang terkatupkan, kepala klan menjawab, "Huff. Patriark kami masih hidup dan dalam tahanan, yang menempatkan kami pada posisi yang sama sekali berbeda dari klan Kai. Kita tidak akan hanya duduk dan menunggu untuk dieksekusi." Petik 2 titik titik. Itu adalah kepala klan yang telah menjadi pendukung setia dari rencana membubarkan simpanan cadangan klan. Meskipun dia juga mempertanyakan kebijaksanaan taktik itu, dia merasa tidak ada pilihan lain selain menjalani rencana semula. Bahkan ketika ketua klan dan tetua klan mendiskusikan masalah dengan gugup bahwa suara siulan menembus udara. Menghadapi kerlipan dengan berbagai emosi, kelompok itu bergegas keluar dari aula dan melihat ke atas ke langit untuk melihat sesuatu yang tampak seperti awan hitam. Itu adalah pasukan 20.000 pembudidaya jiwa. Dengan apa yang tampaknya dilakukan dengan mudah, mereka menyebar untuk mengelilingi klan, meninggalkan jalan yang dilewati Bai Xiaochun melalui gerbang utama. Di sebelahnya adalah Chen Hai, yang bersemangat dengan niat membunuh terbuka saat dia menatap peladang klan Chen. Bahkan ketika Bai Xiaochun mendarat dan memasuki Chen Clan, sesuatu yang lain terjadi agak jauh di wilayah yang dikendalikan oleh Raja Hantu Raksasa. Di kaki sebuah gunung yang merupakan rumah bagi suku buas, pasukan kecil dari beberapa ribu pembudidaya jiwa telah berkumpul, dipimpin oleh Zhou Yixing dan Li Feng. Zhou Yixing memegang slip giok di tangannya, dan memiliki sinar yang sangat dingin di matanya saat dia berbalik ke Li Feng, yang berdiri di sebelahnya. Saudara Li, Majordomo telah memberikan lampu hijau. Tugas ini telah jatuh ke tangan kami berdua untuk menyelesaikan. Petik 2 titik titik. The Chen Clan berpikir mereka bisa menyelundupkan toko mereka ke tempat yang aman. Kata Li Feng. Tidak, jika aku punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu. Jantungnya berdebar dengan aspirasi besar. Setelah naiknya Bai Xiaochun ke posisi Majordomo, kehidupan Li Feng dan Zhou Yixing telah berubah secara dramatis.
Setelah berunding satu sama lain dan menyadari betapa berbedanya hal-hal yang berbeda bagi mereka, mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak perlu berkelahi. Itu terutama benar mengingat betapa besar dan rumitnya tempat seperti Giant Ghost City. Jelas, bergabung dengan kekuatan adalah cara terbaik bagi mereka berdua untuk maju dengan cepat. Pada saat ini, Li Feng tertawa terbahak-bahak saat dia dan Zhou Yixing memimpin ribuan orang mereka sendiri menuju suku buas di gunung mereka. Di bawah komando Zhou Yixing dan Li Feng, para penggarap jiwa mulai berjuang memasuki suku tersebut. Segera, para pembudidaya klan Chen yang bersembunyi di sini mulai melawan balik dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Setelah pertempuran berlangsung sebentar, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sebuah tenda di tengah-tengah suku. Harta karun Chen klan ada di sini. Senang, Zhou Yixing adalah orang pertama yang bergegas ke tenda. Li Feng tidak terlalu memikirkan masalah ini, juga bergegas. Namun, begitu Li Feng memasuki tenda, sangat mengejutkan bahwa 3 orang menyerangnya. Dan salah satu dari mereka tidak lain adalah Zhou Yixing. Wajah Li Feng jatuh saat dia berkata, "Zhou Yixing, kamu." Tetapi bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia terkena pukulan membunuh yang menghancurkan. Suaranya tenggelam oleh pertempuran Zhou Yixing, dan dalam beberapa saat, dadanya runtuh dan hatinya hancur. Ketika dia berbaring di sana sekarat, mulutnya bergerak seolah-olah dia ingin berbicara, namun, tidak ada kata-kata yang keluar. Zhou Yixing berjongkok di sebelahnya, lalu membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinganya sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar. "Aku harus membunuhmu, untuk masa depanku." Petik 2 titik titik. Kemudian dia membanting tangannya ke atas kepala Li Feng, membunuhnya seketika. Dengan itu, Zhou Yixing memandangi 2 penggarap jiwa yang telah membantunya, dan dengan sungguh-sungguh memperkuat janjinya akan kekayaan dan kemuliaan yang akan datang. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan pelayanan yang hebat bagi Zhou Yixing dalam upayanya untuk bangkit di dunia, dan bahwa mulai sekarang, mereka adalah orang-orangnya. Tak lama, para pembudidaya klan Chen di suku biadab dikalahkan, dan harta cadangan mencabut. Adegan serupa dimainkan di suku-suku liar lainnya di wilayah Giant Ghost City, dan tak lama, semua harta karun yang diselundupkan oleh klan Chen dari klan mereka ditemukan. Ada begitu banyak harta sehingga siapapun yang melihatnya tertegun bisu. Namun, tidak ada yang berani mengingini milik Majordomo Bai. Faktanya, ketika Zhou Yixing melihatnya, dia bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Dia hanya mengarahkan semua pasukannya untuk mulai menuju ke arah Chen Clan. Dalam perjalanan, mereka kebetulan melewati hutan jiwa yang hilang, di mana mata Zhou Yixing menyala dengan cahaya dingin. Dan dia datang dengan alasan untuk membantai salah satu suku buas di daerah tersebut. Secara kebetulan, 2 pembudidaya jiwa yang telah membantunya membunuh Li Feng meninggal dalam pertempuran. Akhirnya, tidak ada lubang yang tersisa. Berbuat curang, aku tidak melakukan ini untuknya, aku melakukannya untuk aku. Zhou Yixing telah melakukan semua yang dia bisa untuk menghapus bukti yang menghubungkan dirinya dengan labirin dan peristiwa yang telah terjadi di sana. Tentu saja, semua tindakannya sampai saat ini telah sesuai dengan rencananya sendiri, bukan Bai Xiaochun. Dan seperti yang dia katakan, itu untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun Raja Hantu Raksasa tidak curiga bahwa Bai Hao adalah Bai Xiaochun, Zhou Yixing mengetahui rahasia terlalu banyak petunjuk. Dia sudah lama datang untuk mencurigai kebenaran, dan ketika masalah Bai Xiaochun mencapai tahap Nas Chen Sol terjadi, dia benar-benar yakin. Meskipun dia bisa memikirkan beberapa manfaat untuk mengungkapkan kebenaran tentang dia, dia malah memilih untuk bertaruh segala sesuatu tentang tetap bersamanya. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, hanya waktu yang akan mengatakan. Titik 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 titik. Babak 679, ini perampokan langsung. 20.000 pembudidaya jiwa yang mengelilingi klan Chen memancarkan aura pembunuh yang kuat yang digabungkan menjadi tekanan menghancurkan jiwa yang menyelimuti seluruh klan. Semua orang gemetaran, dan wajah mereka sama pucatnya dengan kematian. Itu benar bahkan dari ketua klan dan tetua klan, yang semuanya merasakan sensasi intens, krisis mematikan. Saat Bai Xiaochun berjalan ke arah mereka, ekspresi ganas muncul di wajah kepala klan, dan dia berteriak, "Jangan mendorong terlalu jauh, Bai Hao." Bai Xiaochun berhenti berjalan, kilatan dingin di matanya.
Dia telah mengantisipasi reaksi seperti ini dari klan Chen. Lagi pula, ini adalah klan yang sama yang berani membuat spanduk terlarang, kejahatan keji yang membuat dewa dan manusia marah. Mereka hanya punya dua pilihan. Entah bertarung sampai mati dalam perlawanan, atau membungkuk rendah dan menyerah. Dari tampilan hal-hal, klan Chen ingin memilih opsi sebelumnya. Atau mungkin itu adalah pilihan ketua klan. Setelah semua, dia nyaris membunuh Bai Xiaochun dengan spanduk terlarang di pertemuan terakhir mereka, dan yakin bahwa dia bisa menyelesaikan pekerjaan jika pertempuran pecah sekarang. Apa yang menyakitkan, kata Chen Hai dengan suara seperti guntur, menyadari bahwa sudah waktunya baginya untuk menengahi. Dia bahkan melangkah maju. Pada saat yang sama, semua ahli Nas Chen Sol yang menjaga Bai Xiaochun menatap kepala klan dengan mata yang bersinar terang. Ketua klan menggigil sebagai reaksi atas teriakan Chen Hai dan niat membunuh para ahli jiwa Nas Chen. Adapun tetua klan, mereka juga terkejut. Bai Xiaochun menatap dingin pada kepala klan sejenak sebelum dengan dingin berkata, "Jadi, apakah ini bagaimana kamu orang Chen klan ingin melakukan sesuatu?" Kata-katanya yang diucapkan dengan santai, ditambah dengan niat membunuh 20.000 pembudidaya jiwa, hancur ke Chen klan seperti batu-batu besar. Adapun kepala klan, dia dibiarkan terengah-engah, matanya benar-benar merah. Dia tahu bahwa meskipun Bai Hao ini mungkin tidak mampu memusnahkan seluruh klan sekarang, jika pertempuran pecah, dia sendiri pasti akan mati. Kepala klan tidak bisa melupakan lama Bai Hao telah mencoba untuk membunuhnya kembali dalam pengejaran di kota. Jika Patriark tidak ikut campur untuk menyelamatkannya, kepala klan tidak akan kehilangan lengannya, dia akan binasa. Selain itu, spanduk darah Myriad Children adalah sesuatu yang menjijikkan bagi para dewa dan manusia, dikutuk oleh semua ciptaan. Kami sudah mengirim semua simpanan cadangan kami keluar dari klan, kata kepala, bersama dengan semua anggota klan penting dengan potensi untuk pertumbuhan di masa depan. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa untuk klan aku. Dengan patriark kami di penjara, tidak masalah apakah kami di sini bertahan atau tidak. Sebagai kepala klan terakhir, aku bangga memimpin seluruh klan menjadi pertumpahan darah. Dengan begitu, kita akan pergi dalam nyala kemuliaan sebagai gantinya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Grand Elder Klan melangkah maju. "Salam, Majordomo Bai," katanya, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Dengan gemetar, anggota klan yang lain juga membungkuk memberi salam. Ketika kepala klan melihat apa yang terjadi, wajahnya berubah pucat, tetapi dia tidak berani terus mengutuk Bai Xiaochun, dan malah menundukkan kepalanya. Adapun Bai Xiaochun, matanya berkilauan, dan senyum tetap di wajahnya saat dia menatap ke bawah pada Chen Clan. "Karena aku datang ke sini dalam peranku sebagai Majordomo, kurasa kamu tahu apa artinya itu bagimu." "Tentu saja, Majordomo Bai. Klan Chen memiliki banyak harta yang tersedia untuk ruang belajarmu." Kakek itu telah memperhatikan sejak awal bahwa kepala klan bertindak aneh, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dengan sengaja membuat marah Majordomo Bai. Konsekuensi dari tindakan seperti itu terlalu menakutkan untuk direnungkan. "Mencoba untuk menyeret kami ke bawah bersama kamu ke dalam kematian," pikir kakek tua, melemparkan pandangan dingin pada kepala klan. Kemudian, dia dengan cepat memberikan perintah untuk membawa harta karun dalam jumlah besar. Obat jiwa, jiwa pendendam, nyala api multiwarna, harta semangat yang ditingkatkan, formula nyala api, dan segala macam barang lainnya segera mulai menumpuk. Bahkan ada beberapa harta unik yang melemparkan cahaya menyilaukan ke langit, menerangi awan di atas. Meskipun tampaknya ada koleksi harta karun, itu benar-benar hanya sebagian kecil dari kekayaan klan Kai. Wajah Bai Xiaochun segera menjadi gelap. "Itu dia," kakek tua tersenyum masam, tetapi sayangnya tidak ada pilihan. Tabungan cadangan telah diambil, fakta bahwa dia tidak cukup bersedia untuk menjelaskan dengan jelas. Bahkan ketika dia berdiri di sana dengan ragu-ragu, kepala klan tertawa dengan dingin. "Setelah musibah ini, Chen klan kita akan menjadi benar-benar melarat. Jika kamu tidak mempercayai kami, cari sendiri. Jika kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai, ambil saja." Petik 2. Chen Hai bisa merasakan cemoohan terbuka dalam kata-kata kepala klan. Melihat Bai Xiaochun lebih dulu, dia mendengus dan melambaikan tangannya. Segera, pembangun jiwa mengalir ke kota Chen Clan untuk mencarinya. Bai Xiaochun hanya tetap di tempatnya, tangan menggenggam di belakang punggungnya saat dia menunggu Chen Hai untuk menyelesaikan pencarian. Tidak lama kemudian,
para penggarap jiwa selesai dengan pekerjaan mereka, dan dipanggil kembali oleh Chen Hai. Pada saat itu, Chen Hai mendekati Bai Xiaochun, wajahnya muram. Menurunkan suaranya, dia berkata, Majordomo Bai, klan Chen mempersiapkan jauh sebelumnya, tidak ada apapun di sini. Bai Xiaochun mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tetap di tempatnya, tangan tergenggam di belakang, menunggu. Waktu berlalu, dan keheningan di klan Chen menjadi beban yang semakin berat dengan setiap momen yang berlalu. Teror kultivator klan Chen tumbuh, dan bagi mereka, tekanan yang mereka rasakan dari Bai Xiaochun terasa seperti beban surga. Sesuatu yang bisa menghancurkan mereka dari keberadaan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bahkan aura tetua klan berfluktuasi tak terkendali dari kecemasan. Hanya kepala klan yang berdiri di sana, mencibir marah, tampaknya siap untuk memberikan peringatan kepada angin setiap saat dan mulai berkelahi. Pada titik tertentu, senyum tiba-tiba muncul di wajah Bai Xiaochun, dan dia berbalik untuk melihat ke kejauhan. Pada saat itu, Chen Hai dan kakek tua juga tampaknya merasakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, sesuatu seperti awan hitam bisa terlihat di cakrawala. Semakin banyak orang memperhatikan, dan tak lama kemudian, semua mata tertuju ke arah awan hitam. Ketika ia mendekat dengan cepat, segera menjadi jelas bahwa itu adalah kelompok lebih dari 10.000 pembudidaya jiwa. Memimpin mereka adalah seorang pria muda dengan ekspresi bangga dan aura pembunuh. Dia tidak lain adalah Zhou Yixing. Hanya butuh beberapa napas waktu baginya untuk mencapai Chen Clan, di mana pembudidaya jiwa yang dipimpinnya menyebar untuk bergabung dengan kekuatan yang telah mengelilingi klan. Adapun Zhou Yixing, dia bergegas ke depan, tidak melihat ke kiri atau ke kanan saat dia mendekati Bai Xiaochun. Ekspresi Chen Hai berkedip dengan gelisah, tetapi setelah melihat ke arah Bai Xiaochun, tidak melakukan apapun untuk menghalangi jalan Zhou Yixing. Segera, Zhou Yixing berada di depan Bai Xiaochun, tangan digenggam dan membungkuk dalam-dalam. Misi tercapai, Tuan. Semua simpanan cadangan yang dikeluarkan Chen Clan dari klan telah pulih. Silakan lihat, Tuan. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan harta karun yang sangat besar keluar dari tasnya. Pagoda penumpukan jiwa, nyala api multiwarna, harta karun yang ditingkatkan, dan bahkan 10 botol batu giok yang masing-masing berisi air Heavenspan River dengan jumlah yang banyak. Yang lebih mengejutkan adalah 2 kotak kristal yang dengan jelas berisi harta berharga. Ada barang-barang lain yang Bai Xiaochun tidak kenali. Secara keseluruhan, koleksi ini secara eksponensial lebih berharga daripada apa yang telah dihasilkan oleh kakek tua sebelumnya. Bahkan, itu tidak kalah berharga dari apa yang diperolehnya dari klan Kai, dengan anggapan patung roh penyihir tidak disertakan. Saat harta muncul ke tempat terbuka, ekspresi kegilaan total menyusul wajah kepala klan. Tetua klan mulai terengah-engah, dan anggota klan biasa lainnya menatap dengan kaget. Tidak semua orang mengetahui informasi tentang penyelundupan tabungan cadangan di luar klan, tetapi pada saat ini, semua orang bisa melihat. Meskipun baru saja melihat adegan serupa dimainkan di klan Kai, Bai Xiaochun masih tergerak oleh apa yang dilihatnya. Namun, ekspresi wajahnya tetap tenang dan tenang seperti biasanya. Sambil mengibas lengan bajunya, dia dengan dingin berkata, bawa pergi. Karena Chen Clan tidak repot-repot menjaga barang-barang ini, kurasa aku akan membawanya. Terima kasih banyak, Ketua Klan. Petik 2 titik. Saat dia tertawa terbahak-bahak, Chen Hai tersentak kaget. Adapun Zhou Yixing, dia menyuarakan persetujuannya, dan kemudian dengan cepat mulai mengatur untuk mengambil semua yang telah menumpuk. Wajah kepala klan itu pucat seperti kematian, dan pikirannya berputar di luar kendali. Adapun para tetua klan, terlepas dari kemarahan yang mengamuk di hati mereka, sensasi krisis mematikan yang mereka rasakan memastikan bahwa mereka bahkan tidak berani memandang ke atas. Namun, ada beberapa anggota klan yang lebih muda dan berkepala panas yang, terbiasa dengan klan mereka yang kuat dan tidak kenal kompromi, tidak bisa menahan diri dari berteriak marah. Aku tidak percaya kalian, ini adalah perampokan langsung, Bai Hao. Wajah para tetua klan jatuh, dan mereka segera berbalik untuk menghentikan ledakan anggota klan yang lebih muda. Namun, mereka sudah terlambat. Melihat kesempatan untuk campur tangan, Chen Hai melambaikan jarinya di udara, matanya menyala dengan niat membunuh. Suara gemuruh bergema ketika 2 anggota klan yang lebih muda yang baru saja berteriak tiba-tiba menemukan lubang berdarah di dahi mereka. Kemarahan masih bisa dilihat di mata mereka ketika tubuh mereka kemudian jatuh ke tanah, mati.
Dengan mendengus dingin, Chen Hai memelototi seluruh klan Chen. Sungguh keterlaluan. Tidak ada dari kalian yang memiliki hak untuk dengan santai mengucapkan nama Majordomo Bai dengan lantang. Bab 680, Penghinaan. Tatapan sengit Chen Hai menyebabkan hati para penggarap Chen klan bergetar. Adapun Grand Elder, dia bisa melihat bahwa kepala klan baru saja berbicara, jadi dia membusungkan dadanya dan memelototi pria itu. Ketua klan, dia berteriak dengan marah. Wajah kepala klan jatuh, dan dia menutup mulutnya. Majordomo Bai, lanjut kakek tua, karena kekurangan ajaran mereka, kedua Chen klan juniors itu pasti pantas mati. Namun, karena Majordomo Bai telah menyita tabungan cadangan kita selama ribuan tahun, maka itu berarti Chen klan kita benar-benar tidak punya apa-apa untuk diberikan. Majordomo Bai, tolong tinggalkan kami dengan cukup untuk bertahan hidup. Dengan itu, ia menggenggam tangan dan membungkuk, terlihat sangat serius dan bahkan tragis. Bai Xiaochun tidak merespons pada awalnya. Yang benar adalah bahwa Chen klan benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Meskipun mereka telah mencoba membunuhnya di masa lalu, mereka jelas telah mempelajari pelajaran mereka sekarang. Namun, pada saat itulah tatapannya tertuju pada wajah kepala klan, yang matanya berkedip-kedip dengan semburan racun. Meskipun kepala klan berusaha keras untuk menyembunyikan racun itu, dia tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan tajam Bai Xiaochun. Segera, hati-hati Bai Xiaochun sebelumnya sedikit mengeras, dan dia membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dari luar, dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu, dan bahkan malu. Kemudian, dia memandangi anggota wanita dari klan Chen. Setiap orang dari para pembudidaya wanita itu cantik, dan ketika tatapan Bai Xiaochun menyapu mereka, itu tidak luput dari perhatian oleh orang-orang yang hadir. Rahang kakek tua terjatuh, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Hao ini akan memiliki kecenderungan seperti itu. Yah, bagaimanapun juga dia masih muda, pikir kakek tua itu. Segera, dia memberi perintah untuk para wanita berwajah pucat untuk semua melangkah maju dan berbaris di depan Bai Xiaochun. Bahkan ada beberapa anggota klan perempuan yang tidak berada dalam kelompok yang lebih besar yang dikirim ke depan untuk berdiri di depan Bai Xiaochun. Pada akhirnya, ada beberapa ratus dari mereka, semuanya cantik dengan cara yang berbeda. Majordomo Bai, kamu masih muda dan memiliki potensi yang tak terbatas, naga sejati di antara para pria. Akan sangat baik bagi kamu untuk memiliki penangan untuk menemani kamu. Ini semua adalah putri tercinta dari klan, siapapun di antara mereka akan diberkati untuk dipandang baik oleh kamu. Sejauh yang menyangkut kakek, jika Bai Hao ini membawa salah satu putri klan bersamanya, itu sebenarnya akan menjadi hal yang baik. Faktanya, hati lelaki itu bahkan mulai berdebar untuk mengantisipasi. Bai Xiaochun berdeham. Dalam hati, dia mengutuk Raja Hantu Raksasa karena menjadi cabul, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menguatkan dirinya dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Menghela nafas dengan sedih, tetapi tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah, dia berkata, aku tidak benar-benar tertarik pada anak perempuan klanmu ini. Namun, aku mendengar bahwa kepala klan cukup beruntung dengan para wanita. Tolong bawa istrinya keluar untuk melihat. Petik 2 titik titik. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, rahang para pembudidaya klan Chen jatuh, dan banyak teriakan kaget terdengar. Grand Elder hanya menatap Bai Xiaochun, benar-benar terpana. Kepala klan tidak bisa lagi menahan diri. Ini keterlaluan, Bai Hao. Dia berteriak. Bai Xiaochun merasa sedikit bersalah, dan menggumamkan beberapa kutukan ke dalam yang diarahkan pada Raja Hantu Raksasa. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Dari samping, Chen Hai memandang Bai Xiaochun dengan tatapan aneh yang berisi sedikit kekaguman. Kemudian dia melangkah maju, menamparkan wajah kepala klan dan berteriak, betapa beraninya. Darah menyembur keluar dari mulut kepala klan saat dia terhuyung mundur. Pada saat yang sama, dia memandang Bai Xiaochun dengan amarah yang membakar. Namun, kebenarannya adalah di dalam dirinya, dia tidak benar-benar marah. Dia sudah sampai pada kesimpulan bahwa jika Bai Hao ini ingin membawa istrinya pergi, maka sesudahnya, dia akhirnya akan lolos. Lagi pula, mencuri istri pria lain akan memberinya cukup banyak kritik. Jika dia kemudian pergi untuk membunuh suaminya, itu akan membuatnya sangat marah kepada publik, jadi sepertinya itu adalah kemungkinan yang sangat tidak mungkin.
Secara alami, hal ideal yang harus dilakukan kepala klan pada saat ini adalah keluar dari situasi hidup-hidup. Bahkan, dia sudah berusaha memikirkan cara untuk tidak hanya melakukan itu, tetapi juga meningkatkan reputasinya di dalam klan. Baiklah, jika dia akan mengambil istriku, maka aku harus membuatnya tampak seperti penghinaan yang tidak dapat diterima bahwa aku hanya akan bertahan demi klan. Itu akan menyelesaikan masalahku dengan kakek tua dan membuat semua orang di klan mempercayaiku. Setelah mencapai titik ini di jalur pemikirannya, ketua klan menggigit lidahnya dan kemudian batuk seteguk darah. Menatap Bai Xiaochun dengan muram, dia memancarkan udara binatang buas yang terluka, siap untuk membuang segalanya untuk membahayakan lawannya. Mereka yang melihat ekspresi kegilaan di matanya langsung terguncang, dan bagi para pembudidaya klan Chen, api amarah mulai membakar dalam hati mereka. Bai Xiaochun agak takut pada dirinya sendiri, dan hampir merasa ingin menangis. Seluruh situasi ini jelas merupakan penghinaan besar, tetapi dia harus mengambil kesalahan yang tidak adil di tempat Raja Hantu Raksasa. Namun, itu benar-benar situasi yang keterlaluan, dan setelah beberapa saat, dia memutuskan bahwa yang terbaik hal, akan kembali dan meminta Raja Hantu Raksasa melakukan perbuatan sendiri. Pada titik ini, tepat ketika dia akan mengambil semuanya kembali, kepala klan bisa melihat bahwa dia ragu-ragu, dan langsung menjadi gugup. Meninggalkan aktingnya, dia berteriak, "Baik. Baik, aku akan melakukannya untuk klan. Laki-laki, bawa istriku." Petik 2. Kepala klan gemetaran dengan sangat marah sehingga dia tampak menua secara kasat mata. Anggota lain dari klan sangat marah sehingga mereka lupa teror mereka dan menatap dengan marah terbuka pada Bai Xiaochun. Ketika kepala klan melihat itu, dia terkekeh ke dalam, dan kemudian dengan sengaja bergoyang-goyang, seolah-olah dia akan jatuh. Dia juga menundukkan kepalanya dengan cara pahit. Tentu saja, ada secercah kepuasan di matanya. Bai Xiaochun berdiri di sana dengan mulut terbuka, karena tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Dia hanya bisa menghela nafas karena ketidakadilan semua itu. Kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi subjek cemoohan publik, dan bahwa orang-orang bahkan akan mengutuknya sebagai pencuri istri. Dia mungkin akan tenggelam dalam tetes air liur yang akan membanjiri dia dari semua kutukan yang akan dia tanggung. Dia ingin menangis, namun, tahu bahwa dia tidak bisa menyuarakan ratapannya. Satu-satunya pihak yang akan mengetahui rahasia selain dirinya adalah surga, bumi, dan Raja Hantu Raksasa. Bai Xiaochun menghela nafas dalam kesusahan dan hanya menyaksikan salah satu anggota Chen Clan mengantar seorang wanita keluar. Dia tampak berusia lebih dari 30 tahun, cantik, dengan kulit seputih salju dan pesona wanita dewasa yang anggun. Namun, dia tampak ketakutan, meskipun dia berusaha mengendalikan diri. Begitu dia muncul di tempat terbuka, bahkan Chen Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti mengapa Majordomo Bai menginginkan wanita ini. Bai Xiaochun mengutuk dengan marah di dalam. Meskipun dia benar-benar cantik, dia tidak benar-benar peduli tentang itu, dan pada kenyataannya, sangat malu dia hanya berdeham. "Ahem, maaf soal ini," katanya pada wanita itu. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, dipenuhi dengan rasa malu dan tidak bisa terus meratap dalam hati tentang bagaimana namanya akan menjadi reruntuhan mulai sekarang. Adapun Chen Hai, senyum aneh bisa terlihat di wajahnya. Zhou Yixing menarik napas, tetapi dengan cepat menenangkan diri. Kemudian keduanya saling bertukar pandang dan melangkah maju untuk mengawal Nyonya Chen dengan sopan. "Nih, Chen sudah diberitahu tentang situasinya." Wajahnya pucat, dia melihat sekeliling klan, dan kemudian ke suaminya, yang terlihat sedih di wajahnya. Di matanya berkedip kebencian berbisa. Dia mengenal suaminya dengan baik, dan meskipun tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya, tidak ada cara dia akan kehilangan petunjuk yang mengindikasikan dia melakukan suatu tindakan. Sambil tersenyum tipis, dia tidak ragu sama sekali untuk mengikuti Chen Hai dan Zhou Yixing keluar dari klan. Reaksinya yang tampaknya tak berperasaan membangkitkan kemarahan banyak orang di klan, dan banyak dari mereka bersumpah untuk tidak pernah melupakan penghinaan. Tak lama, ribuan demi penggarap jiwa hilang dari klan Chen. Adapun kepala klan, dia menyaksikan semuanya berjalan, dan merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Lagi pula, kehilangan seorang istri belaka untuk menyelamatkan hidupnya jelas merupakan harga yang ingin ia bayar. Bai Xiaochun memiliki ekspresi tegang di wajahnya, dan merasa sangat kesal. Pada titik inilah Chen Hai bergegas menghampirinya.
Chen, Majordomo Bai, dia meminta audiensi, Pak. Setelah mengantar Nyonya Chen, Chen Hai dengan cepat bergegas pergi. Hati dipenuhi dengan kekaguman pada tindakan berani Bai Xiaochun. Dan pada saat yang sama, merasa kasihan pada wanita itu. Bai Xiaochun terkejut karena menghadapi Nyonya Chen yang sangat cantik, dan baru saja akan bertanya apa yang diinginkannya ketika dia berinisiatif untuk berbicara. Terima kasih banyak, Yang Mulia, karena mengekstraksiku dari kehidupan yang penuh kepahitan. Hamba kamu yang rendah hati ingin mengajukan permintaan. Aku dengan tulus berharap kamu dapat memenuhi keinginan aku, Yang Mulia. Petik 2. Bai Xiaochun agak kaget, tetapi setelah melihat betapa tulusnya tampak Nyonya Chen, dan merasa sedikit bersalah tentang seluruh situasi, dia mengangguk. Yakin, katakan saja, dan selama itu masih dalam kekuatan aku akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Yang ditinggikan, aku meminta kamu tolong, bunuh Chen Xishan. Kata-kata keluar dari mulutnya satu kata pada suatu waktu, dan setelah itu, ia tampak seolah-olah beban besar telah diangkat darinya. Tentu saja, Chen Xishan tidak lain adalah kepala Chen Clan. Apa? Bai Xiaochun berseru, matanya membelalak saat dia melihat dengan kaget pada Ni Chen. Segalanya sudah berubah sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Chen Xishan sempit dan berpikiran picik. Dia juga kejam, dan menggunakan anak-anak yang masih hidup untuk memalsukan harta magis, membangkitkan kemarahan manusia dan dewa. Bahkan, untuk mendapatkan kontrol yang lebih sempurna atas harta karunnya, dia mengorbankan anak-anak kita sendiri untuk menjadi jiwa utama dalam benda itu. Aku tidak berdaya untuk menghentikannya, dan kesedihan serta amarah yang disebabkan oleh insiden itu tetap dingin di lubuk hati aku sejak. Yang ditinggikan, bagimu untuk membawaku pergi hari ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku tidak membencimu, bahkan, aku bersyukur. Mempertimbangkan posisi agung kamu, Yang Agung, kamu memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, aku dapat mengatakan bahwa kamu tidak terlalu tertarik pada aku, kamu juga tidak terlalu peduli dengan reputasi kamu. Kamu harus memiliki kesedihan dan tujuan rahasia kamu sendiri. Bagi aku dapat menjamin bahwa jika kamu mengabulkan permintaan aku, bahwa apapun yang terjadi di masa depan, tidak peduli posisi apa yang kamu huni atau kemanapun kamu pergi. Aku akan selalu melakukan pesanan kamu tanpa ragu-ragu. Meskipun kata-katanya diucapkan diam-diam, kebijaksanaan dan ketegasan dalam diri mereka membawa kekuatan yang luar biasa. Pindah, Bai Xiaochun menatapnya dengan cermat. Dalam hati Bai Xiaochun, masalah Myriad Children Blood Banner adalah sesuatu yang membuat kepala klan tidak layak hidup di surga dan di bumi. Kemudian dia mendengar bahwa lelaki itu telah mengorbankan anak-anaknya sendiri untuk membuatnya, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak dilakukan oleh binatang buas. Itu membuat kepala klan lebih buruk dari binatang. Setelah berpikir sejenak, Bai Xiaochun berbalik dan mengirim pesan kepada Chen Hai. Chen Hai terpana mendengar pesan itu, dan menatap Bai Xiaochun dengan dalam. Lalu dia berbalik dan pergi. Ketika dia kembali, dia memiliki kepala-kepala klan di tangannya. Mata kepala itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan pembangkangan, bahkan dalam kematian, dia tidak tahu mengapa Bai Hao berani membunuhnya. Ketika Ni Chen melihat kepala-kepala klan, hatinya dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Berjuang untuk mengendalikan napas, dia membungkuk di pinggang ke Bai Xiaochun.